Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rosida, mahasiswi program studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan mempresentasikan makalah tentang perbaikan berkesinambungan. Ini adalah salah satu tugas pada mata kuliah Total Quality Service dengan dosen pengampu Dr. Hastin Umi Anisah, SEMM. Kita masuk pada pendahuluan. Dalam menyelenggarakan layanan, pemberi layanan harus selalu berupaya untuk mengacu kepada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan konsumen atau pelanggan. Penyedia layanan harus memberikan yang terbaik untuk pengguna atau pelanggan, atau yang biasa disebut dengan Total Quality Service yang kita singkat dengan TQS. Ini adalah bentuk kepedulian penyelenggara layanan kepada pengguna layanan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan pengguna. Ada 5 fokus utama dalam TQS, yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, dukungan sistematis, dan yang terakhir adalah perbaikan berkesinambungan. Salah satu upaya untuk mencapai pelayanan publik berkualitas yaitu melakukan perbaikan berkesinambungan. Karenanya, makalah ini akan membahas tentang perbaikan berkesinambungan dalam TQS. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Perbaikan berkesinambungan adalah proses seumur hidup tanpa henti yang diimplementasikan untuk memperbaiki kualitas yang dilakukan dalam langkah-langkah yang meningkat yang tidak pernah berhenti. Keterlibatan semua komponen dalam organisasi sangat menentukan keberhasilan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan TQS dalam sebuah organisasi. Berikutnya kita akan mengenal Kaizen. Kaizen berasal dari bahasa Jepang yang artinya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini adalah salah satu cara berpikir manajemen dan sebagai suatu filosofi yang digunakan tidak hanya dalam lingkup manajemen, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Ada 6 langkah-langkah dalam Kaizen, yaitu menentukan potensi perbaikan, mengenal metode yang digunakan saat ini, menentukan ide original, menyusun rencana penerapan, menerapkan rencana, dan yang terakhir mengevaluasi metode baru. Pendekatan 5S dalam Kaizen yaitu Seiri yang artinya ringkas, Seiton rapi, Seiso resik atau bersih, Seiketsu rawat, dan yang terakhir Setsuke yang artinya rajin. Ini adalah metode sederhana yang berguna untuk meningkatkan visual control dalam area kerja. Budaya kerja Kaizen banyak memberikan perubahan yang sangat besar pada banyak perusahaan di Jepang. Dia berfokus pada perbaikan secara terus-menerus dengan strategi manajemen harus memuaskan pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan pengenalan metode Kaizen dalam rangka menerapkan TQS dalam sebuah organisasi penyelenggara layanan. Berikutnya, kita akan melihat suatu studi pada kantor Kementerian Agama Kota Banjar, yaitu pengaruh budaya Kaizen dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh positif dan signifikan budaya Kaizen terhadap disiplin kerja pegawai kantor Kementerian Agama Kota Banjar. Disiplin kerja pada kantor Kementerian Agama Kota Banjar sudah sangat baik. Dan yang terakhir, penutup, disimpulkan bahwa Kaizen adalah perbaikan atau peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan oleh semua orang. Perbaikan ini bersifat kecil dan berangsur, namun proses Kaizen mampu membawa hasil yang dramatis mengikuti waktu. Proses Kaizen tidak akan berhenti setelah perbaikan berhasil diimplementasikan, tetapi setiap kemajuan akan disatukan sebagai standar prestasi kerja yang baru. Disarankan
Prinsip 5S dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaksana layanan secara berkesinambungan agar memberikan hasil yang nyata dalam peningkatan kinerja pelayanan publik. Budaya Kaizen disarankan dalam penyelenggaraan TKS. Demikian presentasi ini saya akhiri. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.